Oke, selamat selamat siang dan salam sejahtera semuanya. Hari ini kita akan mempelajari kuliah kedua ya, lanjutan kita tentang antibakteria ya, antibiotik atau antibakteria. Oke, sekarang yang pertama, golongan pertama yang kita bahas yaitu antibakteria yang menghambat sintesis dinding sel bakteri ya. Jadi dalam kategori ini ya ada beberapa kategori, yaitu kategori besar ya, yaitu golongan penisilin ya. Ini ada S-nya, berarti banyak ya, golongan penisilin, golongan cefalosporin ya, ada S-nya ya, dan lain-lain. Oke. Nah, dari golongan penisilin ini ada yang spektrum sempit, narrow spektrum ya, spektrum sempit. Ada yang spektrum luas, wider spectrum ya, wide broad spectrum atau wider spectrum ya. Nah, yang narrow spectrum ini ya, ada yang dapat diuraikan oleh enzim penisilinase ya, atau kita sebut beta laktamase ya. Tapi khususnya untuk penisilin kita sebut penisilinase ya. Susceptible artinya tidak tahan ya, tidak tahan terhadap penisilin nase ya. Nah, ada yang tahan atau resisten terhadap penisilinase. Oke. Neurospektrum untuk cefalosporin yaitu generasi pertama. Jadi nanti kalau kita membahas cefalosporin, nanti kita akan lihat dia dikategorikan dalam generasi-generasi ya, generasi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Jadi yang neurospektrum dia narrow, dia hanya sempit pada generasi pertama. Tapi yang lebih luas sedikit yaitu generasi 2, 3, dan 4. Nanti kita akan melihat bersama-sama. Kemudian golongan lain-lainnya termasuk ini carbapenem ya, astreonam, vancomycin dan daptomycin ya. Oke. Nah, secara jadi sebenarnya tadi yang penisilin dan cefalosporin ya, mereka ini termasuk golongan beta laktam ya, bahkan termasuk tadi astreonam dan uh, apa carbapenem ya, itu juga masih termasuk beta laktam ya. Kita sering dengar kata-kata beta laktam ya. Apa artinya beta laktam? Oke. Beta laktam secara kimia mengandung struktur sebuah cincin tiasolidin ya, ini tiasolidin ya. Tia, kalau kamu lihat dalam kimia adanya namanya tia atau tio atau tia ya, itu berarti ada sulfur ya. Jadi ini adalah tiasolidin, yaitu 5 apa? 5 segi 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tiasolidin ini mengandung S dan mengandung terutama S di sini ya, dan N ya. Dan sebuah cincin beta laktam. Jadi yang bagian B ini, cincin beta laktam ini seperti segi 4 ya, segi 4. Kalau ini segi 5, ini segi 4 ya, di mana dia adalah terdiri 3C dan 1N ya, gampang ya. C C C N ya. Kemudian C di sini ada keton ya. Jadi ada N dan keton. Jadi ini gampang kalau mau gambar ya. Nah, gugusan amina sekunder. Mana itu amina sekunder? RNH. Sini ya, amina sekunder. Kenapa ke amina sekunder? Karena dia ada C di sini. Kalau ada C di sini 1, berarti dia tersier. Amina kan 4. Amina itu ya, dia itu bisa ada 5 ya, ada 3 sampai 5 tangannya ya, bisa 3 bisa 5 ya. Karena dia adalah 5 elektronnya ya. Kalau dia ini 3 di sini 1 2 ya. 3 di sini pasti ada pasangan elektron kosong, lone pair kita sebut ya. Nah, ini amina ini ya, amin ini dia sekunder karena dia berikatan satu dengan sini, satu dengan sini. Jadi dia sudah sekunder. Kalau cuma satu namanya primer, kalau dua tersier, sekunder, kalau tiga tersier ya. Nah, ini dia sekunder karena dia berikatan dengan satu C di sini dan H ya. Jadi dia udah
bukan dengan H, dengan R di sini. Jadi dia sekunder ya. Gugusan amina sekunder di mana radikal R dapat terdiri dari molekul-molekul berlainan yang mengubah sifat penisilin. Jadi R di sini berikatan dengan amina sekunder. Jadi sekunder ini dari mana? Yaitu dari C ini dan dari H. Ya, dia sudah berikatan dengan C dan berikatan H. Dan dia sekarang berikatan dengan R. Jadi dia adalah amina sekunder. Ya. Nah, jadi kalau misalnya cefalosporin ini, kalau kalian lihat cefalosporin, dia ini sama ya, ada gugusan beta laktam ya, tetapi di sini dia bukan thiasolidin ya, tapi dia 7 aminocephalosporanic acid ya. Jadi dia adalah 6 di sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Saya kalau farmakologi saya nggak akan suruh kalian untuk menghafal struktur ya, bukan kimia ya, tapi kita perlu mengetahui struktur, mengetahui saja ya supaya kita tahu sifat-sifatnya ya. Nah, kemudian ada yang kita sebut monobaktam ya, yaitu Astrionam itu ya. Nah, dia juga termasuk beta laktam. Kamu lihat beta laktam dia ya. Tapi apa bedanya? Nah, ini karbapinem. Karbapinem ini dia juga beta laktam ya. Dan dia tidak mengikat kepada tio apa tadi thiasolidin ya, tapi dia berikatan dengan yang lain, tapi tetap 5 juga ya. Tapi dia berikatannya dengan ini yang lain. Ada S juga, tapi S-nya bukan di sini ya, S-nya di luar ya. Nah, ini namanya karbapinem ya. Nah, struktur ini adalah imipinem. Kalau R-nya diganti dengan ini, dia disebut imipinem ya, R ini ya. Nah, ini sekarang monobaktam. Monobaktam ini kenapa disebut mono? Karena beta laktamnya, kamu lihat beta laktamnya berdiri sendiri. Ya, dia nggak ada cincin lain. Ya, dia sebenarnya nggak ada A nih, dia cuma ada B. Ya, kalau ini kan ada A, A-nya di sini. Ya, ini nggak ada A, ini ada B. Ini ada B tapi nggak ada A. Ya, nah itu makanya dia disebut monobaktam. Ya. Nah, sekarang kita bicarakan yang nomor 1 dulu, yaitu penisilin dan turunan-turunannya. Ya, nah, jadi parentnya ini, ya, induknya itu adalah 6 amino penicillinic acid. Ya, jadi asam. Asam 6 amino penisilanat. Ya, nah asamnya dari mana ini? Ya, asam karboksilat. Ya kan, asam karboksilat ya. 6-nya dari mana? 6 amino. Amino mana amino? Ini kan 6 amino ya. Amino penisilanat. Jadi ini sudah penisilin nih ya. 6 amino ya. Jadi kita menghitungnya dari mana? Ini amino penisilanat. Ini kan R ya. Nah, di gugusan yang ke-6 ya. Oke. Nah, R ini bisa diganti ya, diganti apa? Misalnya diganti dengan ini ya, gugusan ini dia akan disebut penisilin G ya. Misalnya diganti dengan ini dia disebut penisilin V. Kalian nggak usah hafalin ini struktur ya, nggak usah hafalin, tapi asal untuk pengetahuan aja ya. Nah, diganti dengan ini nanti disebut oksasilin, diganti dengan ini disebut dikloksasilin ya. Diganti dengan ini nafsilin, ampicillin yang kalian sering dengarkan, ampicillin ya, amoxicillin. Jadi apa bedanya ampicillin dan amoxicillin? Dekat ya, sama ya, tapi bedanya dia ada OH, hidroksi di sini ya, di gugusan para ya, di posisi para kan. Nah, ini ada piperasilin ya. Nah, ini piperasin ya. Piperasin, kalian tahu piperasin itu ada 2 N ya, piperasin. Nah, ini namanya piperasilin kalau kita reaksikan dengan R. R ini diganti dengan ini ya, di sini agak panjang ya, piperasilin. Nah, dinding sel bakteri ya, dinding sel bakteri sifatnya kaku ya dan bertujuan untuk menjaga integritas sel dan mencegah pecahnya sel terhadap tekanan osmotik yang tinggi ya. Nah, dinding sel ini agak kaku, di luarnya ada membran ya. Nah, sedangkan sampai di sini ada peptidoglikan ya. Ini di sini adalah gugusan peptidoglikan ya, lapisan peptidoglikan. Nah, ini di sini adalah dinding sel. Jadi dinding sel itu terdiri dari membran dan di bawahnya ada peptidoglikan
Ya. Nah, dinding sel terdiri dari suatu kompleks yaitu polimer polisakarida yang berikatan silang dengan peptida disebut peptidoglikan. Ini ya, peptidoglikan ini kenapa dari glikan? Peptido kita tahu dari peptida ya. Glikan itu berarti dari glukosa ya, polimer dari polisakarida. Oke. Nah, pembentukan ikatan silang ini, ya ikatan silang ya antara si polisakarida dengan peptida. Oke. Nah, dibantu oleh enzim pada permukaan membran sel, yaitu penicillin binding protein. Ya. Jadi di sini ini kan masih membran nih, sitoplasmik membran ya. Jadi dia bakteri ini agak spesial ya dinding selnya ya. Jadi dia ada outer membran, membran paling luar. Dia ada sitoplasmik membran, ya, membran yang paling dalam. Sebelum sitoplasmik. Jadi di sini nanti di bawah sini sudah sitoplasma, sitoplasma ya. Jadi sebelum sitoplasma dia ada sitoplasmik membran dulu, ya. Dan jadi dia berlapis-lapis. Jadi di atasnya ada outer membran, ya. Nah, di sini sitoplasmik membran ini ada molekul-molekul ya yang pada permukaan sini ada molekul yang disebut PBP. Apa itu PBP? Penicillin binding protein. Jadi protein yang dapat mengikat penisilin. Ya. Nah, tujuannya apa? Dia sebenarnya adalah enzim untuk membantu ini pembuatan peptidoglikan. Ya. Nah, apa itu beta laktamase? Beta laktamase adalah enzim yang dapat menguraikan apa? Yang dapat menguraikan antibiotik ya, penisilin itu nanti ya dia akan memecah, dia dapat memecah beta laktam. Tadi kan ikatan beta laktam, ingat ikatan beta laktam ya. Nah, dia dapat memecah ikatan beta laktam. Ya. Jadi mekanisme kerja penisilin, penisilin mengikat enzim penicillin binding protein tadi PBP ya. Dengan demikian reaksi transpeptidasi yang menjalin silang atau cross link rantai peptidoglikan terhambat ya, ini kurang ini. Jadi dengan demikian menghambat reaksi transpeptidasi yang menjalin silang rantai peptidoglikan ya. Aktivasi enzim otolitik ya. Otolitik artinya litik kan artinya memecah. Jadi yang dapat memecah ya, menyebabkan rusaknya sel bakteri. Oke. Jadi dia nih penisilin ini dapat mengaktifasi enzim ini yang dapat merusakkan sel dinding bakteri ya. Oleh karena itu antibiotika golongan beta laktam adalah bakterisidal ya. Dia akan membunuh bakteri itu ya. Golongan ini hanya efektif terhadap organisme-organisme yang sedang bertumbuh secara aktif mensintesis peptidoglikan dinding sel. Jadi karena dia cara kerjanya adalah menghambat sintesis peptidoglikan ya. Jadi dia bukan bekerja pada bakteri yang udah matang, udah tua ya. Dia bekerja kepada bakteri yang sedang bertumbuh, yang sedang membuat peptidoglikan ya. Nah, golongan ini tidak aktif terhadap bakteri yang tidak mempunyai peptidoglikan. Karena memang ada bakteri yang tidak mempunyai peptidoglikan, yaitu bakteri seperti Mycobacteria ya, protozoa, fungi, yaitu apa? Jamur ya, dan virus. Mereka tidak mempunyai peptidoglikan. Jadi golongan ini tidaklah aktif. Nah, sekarang kita tahu bahwa salah satu kesulitan kalau kita menggunakan antibiotik adalah resistensi ya. Nah, resistensi bakteri ini dapat membuat enzim beta laktamase ya yang dapat menginaktifkan antibiotiknya ya. Contohnya Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza.
Ya, H influenza ini bukan haji influenza ya, tapi Haemophilus influenza. Dan E. coli kalian sudah tahu ya, E. coli bahasa Inggris ya, yaitu Escherichia coli ya. Beta laktamase untuk penisilin saja. Jadi ini bakteri ini hanya membentuk beta laktamase untuk penisilin saja. Saja, bukan sahaja, sorry ya. Ini bahasa Malaysia sahaja ya. Saja ya. Saja. Oke, saya sahaja itu bahasa Malaysia ya. Saja. Oke. Jadi dia hanya membuat beta laktamase untuk penisilin. Jadi khusus penisilin ya. Kemudian untuk para Pseudomonas ini ya, Pseudomonas aeruginosa dan Enterobacteriase, dia dapat membuat beta laktamase untuk penisilin dan cefalosporin. Jadi dia lebih luas ya beta laktamasenya ya. Sedangkan Carbapinem biasanya tahan terhadap beta laktamase untuk penisilin dan cefalosporin, tetapi dapat terurai dengan metalobeta laktamase. Ya, jadi di sini beta laktamase itu ada macam-macam ya, ada ratusan beta laktamase jenisnya ya. Nah, modifikasi PBP yang menjadi target obat ya. Contohnya adalah bentar ya, saya tutup pintu dulu sebentar. Modifikasi PBP yang menjadi target obat ya. Contohnya adalah MRSA. Kalau kamu pernah mendengar istilah MRSA, itu adalah methicillin resistant Staphylococcus aureus. Ya, jadi ini adalah organisme Staphylococcus aureus ya yang resisten terhadap methicillin. Oke. Nah, methicillin itu sudah termasuk suatu antibiotik beta laktam yang cukup kuat ya, tapi dia juga Staphylococcus ini resisten terhadap dia ya. Dan menghambat penetrasi yang ketiga, menghambat penetrasi obat untuk mencapai PBP ya. Biasanya terjadi pada bakteri-bakteri gram negatif karena mereka dapat mengurangi jumlah porin atau pori-pori ya, porin ya dalam membran luarnya sehingga obat tidak boleh masuk ya. Jadi kalian tadi lihat ya bahwa di dalam struktur dari dinding sel bakteri itu ada membran luar. Dan membran luar ini punya pori-pori ya yang kita sebut porin ya. Nah, kalau porin ini dikurangi jumlah porin ini, maka obat nggak bisa masuk. Kalau obat nggak bisa masuk berarti obat tidak berefek ya. Yang keempat adalah pompa efflux untuk mengeluarkan antibiotik ya. Jadi bisa aja antibiotik udah masuk tapi diusir keluar lagi ya dengan pompa efflux ya. Biasanya terjadi pada gram negatif atau positif bisa kelihatan. Ya, gram negatif ya. Biasanya terjadi pada gram negatif. Alright. Nah, sekarang kita lihat penghambat. Jadi kan tadi kita ada enzim beta laktamase ya, tapi kita juga bisa menciptakan penghambat enzim beta laktamase ya. Seperti yang kalian pernah baca atau lihat sering kalian jumpai yaitu clavulanic acid ya atau asam clavulanat ya. Jadi kalau kalian lihat asam clavulanat ini dia ada struktur beta laktam ya. Jadi molekul-molekul penghambat beta laktamase ini umumnya mempunyai struktur beta laktam juga. Namun khasiat antibiotik mereka amatlah rendah. Ya, jadi asam clavulanat ini ya dia memang sebuah antibiotik tapi khasiatnya sangat rendah ya. Nah, dia itu mereka bekerja dengan dua mekanisme yaitu mereka menjadi substrat bagi enzim beta laktamase sehingga mereka melindungi obat antibiotik yang sebenarnya dari serangan enzim beta laktamase. Jadi kalau kalian lihat ini jadi ada tiga ya, asam clavulanat,
sulbactam, ini sulbactam ya, dan ini tazobactam. Tiga-tiganya kan ada gugus beta lactam ya. Jadi mereka kayak bodyguard gitu ya. Ya udah jangan kan misalnya amoksisilin dicampur dengan clavulanat ya. Nah, jadi amoksisilinnya dilindungi ya. Yang ini udahlah jangan kamu serang amoksisilin dulu, serang aku dulu nih enzim. Ya, jadi dia adalah bodyguard ya. Nah, jadi dia mati duluan, dia hancur duluan, sedangkan tuannya amoksisilin, ampicillin, sama piperacillin masih utuh gitu ya. Jadi dia melindungi, dia adalah pelindung ya, malaikat pelindungnya mereka ya, yang melindungi mereka ini. Ngerti nggak? Ya. Dan mereka juga dapat menginaktifkan beta laktamase secara permanen ya. Nah, jadi ada yang menyebutkan mereka itu sebagai molekul bunuh diri. Kenapa disebut bunuh diri? Ayo, kenapa disebut bunuh diri? Kenapa disebut bunuh diri? Cindy, Cika, oke, kita lanjut ya. Eh, Klasifikasi menurut penggunaan klinisnya ya. Jadi obat-obat yang berspektrum sempit dan tidak tahan penisilinase ya. Contohnya adalah penisilin G ya. Penisilin G ini adalah prototipe penisilin. Apa artinya prototipe? Prototipe itu artinya yang pertama ya, yang pertama asalnya ya, yaitu penisilin G itu yang prototipe yang pertama ya, hanya sesuai untuk beberapa streptokokai. Jadi streptococcus gitu ya. Kan ada streptococcus itu ada pneumococcus ya untuk pneumonia ya. Ada meningococcus untuk apa? Meningitis ya. Nah, ada meningokokai. Jadi kokus itu kalau satu, kokai itu kalau banyak ya. Nah, gram positif bacilli ya. Jadi bacilli bakteri bacillus yang gram positif ya, dan spiroket. Oke. Hanya dalam bentuk injeksi. Jadi sayangnya dia hanya dapat diberikan dalam bentuk injeksi ya. Penisilin V, obat oral yang sering digunakan untuk infeksi mulut dan tenggorokan, ya, yaitu infeksi orofaring. Oral, oro, dan faring. Faring yaitu tenggorokan, ya. Nah, ini ada dua penisilin G dan V, itu berspektrum sempit, ya. Obat-obat yang berspektrum lebih luas dan tidak tahan penisilinase. Jadi yang pertama dan kedua ini dia tidak tahan penisilinase. Ya, contohnya adalah ampicillin dan amoxicillin yang seperti kalian sudah sering dengar ya. Selain gram positif, mereka juga aktif terhadap beberapa bakteri gram negatif ya, seperti E. coli, Listeria monocytogenes, ya, Proteus mirabilis, Haemophilus influenza, dan Moraxella catarrhalis. Kedua antibiotik ini tidak tahan terhadap beta laktamase. Solusinya seperti tadi dikombinasi dengan asam clavulanat. Ya, contohnya adalah augmentin ya, atau kalau untuk generiknya disebut coamoxiclav ya, coamoxiclav. Oke. Absorpsi ampicillin berkurang jika ada makanan, ya, sedangkan amoxicillin tidak terpengaruh makanan, ya. Berarti ampicillin harus diberikan ketika perut kosong, ya. Nah, yang kedua adalah piperacillin dan ticarcillin, ya. Selain gram positif, mereka juga aktif terhadap bakteri gram negatif, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter, dan Klebsiella. Ya, jadi yang gram negatif ini, jadi si piperacillin dan ticarcillin ini lebih luas spektrumnya ya, mencakupi gram negatif yang berikut ini ya. Sering dikombinasikan dengan asam clavulanat terutama ticarcillin ya. Nah, sedangkan piperacillin itu kombinasinya dengan tazobactam untuk mencegah resistensi oleh bakteri yang dapat memproduksi beta laktamase. Oke.
Nah, yang ketiga adalah obat-obat yang berspektrum amat sempit tetapi tahan penisilinase. Ya, dia amat sempit. Ya, antibiotik ini dikhususkan untuk infeksi akibat Staph aureus dan Staph epidermidis. Ya, Staph aureus itu ada di seluruh badan kita ya. Staph epidermidis karena namanya juga epidermis ya, berarti adanya di permukaan kulit. Nah, mereka tahan terhadap beta laktamase ya. Namun belakangan ini muncul bakteri-bakteri yang resisten terhadap obat ini. Ya, disebut methicillin resistant anti Staphylococcus aureus. Sorry, bukan anti ya. Methicillin resistant Staphylococcus aureus. Ya, jadi artinya Staphylococcus aureus yang resisten terhadap methicillin. Ya, ini sekarang yang menjadi masalah ya di dalam dunia pengobatan antibiotik. Ya. Nah, contoh dari yang klasifikasi ini adalah methicillin sendiri ya. Sekarang jarang digunakan karena sifatnya yang nefrotoksik ya. Oxacillin, oke, cloxacillin dan nafcillin. Ya, ini untuk yang mempunyai spektrum amat sempit ya, khusus untuk Staph aureus dan Staph epidermidis. Staph itu Staphylococcus ya. Jadi kalau kalian mau baca lebih lanjut ya, jadi ini yang untuk penicillin G ya. Penicillin G ini ya kita dapat gunakan untuk gram positif coccus ya, yang dapat menyebabkan ya Streptococcus pneumonia. Jadi menyebabkan pneumonia ya. Streptococcus pyogenes ini yang menyebabkan bisul-bisul ya. Streptococcus viridans ini menyebabkan infeksi pada jantung ya, Streptococcus viridans. Oke. Kemudian ada gram Bacillus anthracis yang sebabkan antraks ya, dan gram negatif kokai Neisseria gonorrhoeae sebabkan gonorea ya. Kemudian dan sebagainya ya. Ada juga anaerobik, dia bisa juga untuk anaerobik loh ya, untuk Clostridium ya, perfringens. Dan untuk Spirochetes, spirochete itu adalah suatu organisme yang menyerupai bakteri tapi bukan bakteri ya. Mereka itu lebih kecil ya. Nah, contohnya adalah Treponema pallidum untuk sifilis ya, Treponema parthenium untuk EOS. Ya. Jadi pneumococcal pneumonia ya, Streptococcus pneumonia, infection often occurs in the institution setting. Jadi biasanya kepada orang-orang tua itu kita harus kasih vaksinasi ya, pneumococcal. Resisten terhadap penicillin G ya. Jadi karena penicillin G ini adalah suatu obat yang tua ya, mulai dari 1948 ya, maka dia udah banyak bakteri yang resisten terhadap dia ya. Nah, kalau gonorea GO, kita bilang GO itu ya, obat sekarang adalah silver nitrat ya, yang dalam bentuk tetes mata ya, untuk mencegah oftalmia. Jadi gonokokal, jadi tumbuhnya bakteri gonokokus ini di mata ya, terutama pada bayi yang baru lahir. Oke. Dia ada strain-strain dia yang dapat memproduksi penisilinase ya, makanya sekarang kita biasanya pakai ceftriaxone ya, atau asitromisin atau spektinomisin. Oke. Nah, sifilis adalah suatu penyakit penyakit menular ya, penyakit kelamin menular ya, sifilis ya. Nah, biasanya dia diterapi dengan penisilin ya, single dose, hanya 1 kali saja disuntik ya, sudah dapat melumpuhkan bakterinya ya. Kemudian ampicillin, ticarcillin, piperacillin, kita lihat ya di sini. Ampicillin dia juga sudah diperluas, bukan hanya gram positif tapi juga gram negatif yang ini ya. E. coli itu bisa dibunuh oleh ampicillin ya. Oleh karena itu infeksi saluran kemih bisa kita kasih ampicillin ya. Termasuk salmonella loh ya, salmonella
yang penyebabnya tifus itu ya bisa juga dibunuh oleh ampicillin. Nah, kalau tikarsilin, piperacillin ini kita biasanya simpan dia untuk yang gawat ya, untuk gram negatif yang gawat-gawat ini ya. Contohnya adalah Enterobacter, E. coli kadang-kadang bisa gawat juga ya. Nah, terutama yaitu Pseudomonas aeruginosa ya, karena Pseudomonas ini gawat ya. Dia sangat buas ya. Nah, farmakokinetiknya absorpsi ya. Absorpsi obat di saluran cerna itu bervariasi. Penisilin G tidak tahan terhadap asam lambung, maka tidak diberikan secara oral, tetapi secara injeksi. Ya. Absorpsi kebanyakan penisilin, ampicillin, dikloxacillin, dan sebagainya berkurang jika ada makanan. Ya. Makanya dia diberikan 1-2 jam sebelum atau sesudah makan. Absorpsi amoksisilin tidak dipengaruhi makanan, ya, jadi dapat diberikan tanpa memperhatikan jam makan. Ya. Distribusi penisilin yang terikat kuat dengan protein plasma seperti nafsilin mencapai konsentrasi efektif yang lebih rendah daripada yang tidak banyak terikat protein. Ya, contohnya penisilin G ataupun ampicillin. Penisilin terdistribusi secara luas dalam cairan tubuh dan jaringan. Molekul penisilin bersifat polar, ya, karena dia itu bersifatnya polar. Kalau kamu lihat molekulnya ya, lebih banyak berada di luar sel daripada dalam sel, ya. Dan dia pun sukar menembus sawar darah otak, kecuali bila ada kerusakan membran daripada meninges, itu selaput otak, ya. Nah, metabolisme karena sifatnya yang polar, maka metabolismenya adalah minimal, ya. Eliminasi kebanyakan diekskresikan sebagai molekul utuh di dalam urin maupun melalui filtrasi glomerulus dan sekresi tubular, ya. Sekresi tubularnya sendiri, jadi sekresi melalui tubulus ya, di dalam tubulus ginjal dapat dihambat oleh obat probenesid, ya. Nafsilin dan ampicillin diekskresikan melalui empedu dan melalui empedu. Jadi artinya dia diekskresikan, dieliminasi melalui hepar ya, liver, kemudian masuk ke empedu. Dari empedu kemudian masuk ke fesis. Rute administrasi untuk oral ya, penisilin V, amoksisilin, ampicillin, kloxacillin ya. Untuk IV atau IM tapi lebih baik IV, yaitu karena IM itu sakit pertama ya, kedua dia juga absorpsinya sangat tidak apa namanya, tidak pasti ya. Jadi penisilin G, ampicillin sulbactam, coamoxiclav, ticarsilin campur dengan asam clavulanat, piperacillin campur dengan tazobactam ya. Nafsilin dan oxacillin ini adalah yang biasa kita pakai IV ya. Kemudian efek samping yaitu pertama adalah hipersensitivitas atau alergi ya. Terjadi pada 5% dari pasien ya dengan gejala ruam kulit. Jadi merah-merah ini ruam kulit ya, ringan hingga berat. Kalau yang berat itu sampai angioedema ini ya, angioedema ya. Angioedema ini di mana bibir, lidah ya, kalau dia buka mulut nih kemungkinan lidah dan saluran nafas dan daerah periorbital. Periorbital itu sekitar mata ya akan bengkak. Oke, dan ini adalah suatu yang serius karena kalau bengkak tuh bibir lidah itu ya bisa menghambat jalan nafas ya. Nah, reaksi serius termasuk shock anafilaksis ya. Apa itu shock anafilaksis? Ya, di mana tekanan darah dapat turun drastis ya sehingga dia dapat terjadi fatal ya kalau nggak cepat-cepat ditolong ya, tekanan darah turun terus bisa meninggal ya. Cross sensitivity atau sensitivitas silang dapat terjadi ya, artinya bila seseorang mengalami alergi pada satu macam antibakteri biotik penisilin, dia mungkin juga akan mengalami alergi pada jenis lainnya ya, itu namanya cross sensitivity. Oke. Kemudian efek samping lain yaitu diare ya akibat matinya flora normal. Terjadi terutama pada antibiotik yang mempunyai spektrum luas dan dipakai dalam jangka waktu yang lama ya.
Yang serius seperti pseudomembranous colitis, ya, PMC, ya, akibat bakteri Clostridium difficile. Ya, ini serius. Oke. Nefritis, gangguan ginjal, termasuk terutama pada metisilin. Ya, oleh karena itu jarang digunakan karena efek samping ini. Neurotoksisitas, ya, JK diberikan secara intratekal, ya, ke dalam tulang belakang, atau jika diberikan dalam dosis besar dapat menyebabkan iritasi pada jaringan saraf, ya, sehingga dapat mengalami epilepsi. Gangguan darah atau hematologi, ya, dosis tinggi piperacillin, ticarcillin, nafcillin dapat menyebabkan hambatan pada koagulasi darah. Dosis tinggi yang diberikan melebihi 2 minggu juga dapat menyebabkan turunnya produksi sel-sel darah merah, putih, dan trombosit. Maka dianjurkan untuk uji darah lengkap. Ya, jadi darah lengkap itu berarti uji HB, sel darah merah, sel darah putih, trombosit, yaitu uji darah lengkap, ya. Bahkan sel darah putihnya pun ada dibilah-bilah lagi, ya, neutrofil, eosinofil, apalagi um, um, limfosit, ya, monosit juga, ya. Nah, itu namanya uji darah lengkap. Oke, sekarang kita sudah selesai dengan penisilin. Sekarang kita pergi ke golongan lain yaitu cefalosporin. Ya, cefalosporin adalah antibiotik beta-laktam yang secara struktur dan fungsi mirip dengan penisilin. Kalau kita lihat penisilin, ini cefalosporin kan begitu mirip ya, cuman dia lain. Ini meskipun lain ya dia masih ada yang sama nih gugusnya ya, COOH, COH, SS ya. Nah, cuman di sini ada 6, di sini ada 5 ya. Kebanyakan dihasilkan secara semisintetik dengan merubah struktur rantai samping dari 7 aminosefalosporanik. Jadi yang ini nih ya, 7 ini sini ya. Jadi 7 aminosefalosporanik. Kalau ini kan 6 tadi itu. Ya, ini 7 karena dia ada ini ya. Nah, jadi dia ini akan banyak jenisnya cefalosporin ini ya tergantung dari R-nya ini ya. Mekanisme kerja dan efek samping hampir serupa ya dengan penisilin. Oke. Sekarang yang seperti saya sebutkan bahwa klasifikasi cefalosporin itu dalam bentuk generasi-generasi ya. Generasi 1 yaitu first generation, contohnya adalah cefazolin ya. Ini cefazolin, kalian mungkin yang kerja di rumah sakit sering lihat ya. Nah, ini adalah dalam bentuk injeksi. Sedangkan cefalexin dalam bentuk oral ya. Aktif terhadap gram positif terutama Staph aureus ya, dan beberapa gram negatif seperti Proteus mirabilis, E. coli, dan Klebsiella. K itu Klebsiella, Klebsiella pneumonia. Ya. Nah, gram negatif, generasi kedua yaitu second generation. Contohnya adalah cefotetan, cefoxitin, cefuroxim. Ya, kalian sering lihat nih Zinasef ya. Zinasef itu cefuroxim yang cefuroxim yang injection ya. Kalau yang sinat itu cefuroxim aksetil yang untuk apa? Oral ya. Nah, pada umumnya generasi kedua ini dapat diberikan secara oral ya. Aktivitas terhadap gram positif agak berkurang dibanding generasi pertama, tetapi aktivitas terhadap gram negatif bertambah ya, meliputi Haemophilus influenza, Enterobacter aerogenes, dan Neisseria ya. Nah, sedangkan untuk cefotetan dan cefoxitin, dia juga aktif terhadap bakteri anaerob. Apa itu bakteri anaerob? Yaitu bakteri yang tidak memerlukan oksigen. Ya, contohnya adalah ya, Bacteroides ya, fragilis. Ya, ini biasanya terdapat pada mulut kita ya kan. Mulut kita ini banyak bakteri-bakteri yang anaerob ya. Nah, contohnya ini. Generasi ketiga, third generation, ya, aktivitas terhadap gram positif lebih rendah daripada generasi pertama, tapi aktivitas terhadap gram negatifnya amat diperluas, ya, meliputi Serratia mercersens. Oke, baik. Ini kalau antibiotik bakteri-bakteri ini namanya bagus-bagus ya, Serratia mercersens. Oke.
Ceftriaxone dan cefotaxime, kalian sudah tahu Rocephin kan, cefotaxime ya, dapat digunakan untuk meningitis ya, meningitis dan banyak infeksi serius lainnya. Nah, sedangkan ceftazidime, Fortum ya, ceftazidime dapat aktif terhadap Pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas ini agak mengerikan ya, dia itu agak cukup bahaya ini ya, terutama pada orang-orang yang diabetes tuh banyaknya Pseudomonas aeruginosa. Semua generasi 3 ini ada dalam bentuk injeksi ya, mereka tidak ada misalnya Rocephin ini nggak ada dalam bentuk oral, cefotaxime nggak ada dalam bentuk oral ya, Fortum nggak ada oralnya. Oke, jadi semua generasi 3 ini bentuknya adalah injeksi. Generasi 4 juga bentuknya injeksi ya, hanya ada satu saja yaitu Cefepime ya. Mempunyai Cefepime itu apa Mbak, nama patennya Maxipim ya. Mempunyai spektrum yang luas, meliputi gram positif dan negatif termasuk untuk Pseudomonas dan juga untuk bakteri-bakteri anaerob ya, dia betul-betul luas ini ya. Nah, ada generasi lanjutan yang disebut advanced generation ya. Dia mempunyai aktivitas gram positif seperti generasi keempat dan aktivitas terhadap gram negatif seperti generasi ketiga ya. Keuntungannya aktif terhadap MRSA ya, dia sangat aktif terhadap MRSA, Staph aureus yang resisten terhadap netifin ya. Contohnya adalah ceftaroline ya. Jadi ini kalau kalian mau baca nih ya, yang ini cefazolin first generation ya, cefadroxil, cefalexin, second generation cefuroxim ya. Nah, baca aja ini nanti ya. Crosses the blood brain. Ya, untuk apa? Untuk bronkitis dan pneumonia. Sedangkan generasi ketiga yang kita sering kenal itu cefdinil, cefixim ya, cefotaxime, ceftazidime, ceftibuten, ceftriaxone ya, dan setelah itu fourth generation contohnya cefepime ya. Nah, dia juga aktif terhadap Pseudomonas aeruginosa. Nah, farmakokinetiknya semua cefalosporin terdistribusi dengan baik dalam cairan tubuh. Beberapa cefalosporin misalnya ceftriaxone dan cefotaxime dapat menembus sawar darah otak ya, yang kita sebut BBB, yaitu blood brain barrier. Bahasa Inggrisnya ya, sawar darah otak BBB. Nanti saya akan pakai singkatan BBB ya. Cefalosporin dieliminasi melalui filtrasi glomerulus dan sekresi tubular ya, sehingga pengurangan dosis mungkin diperlukan bagi mereka yang gagal ginjal. Ceftriaxone dieliminasi 50% melalui ginjal dan 50% melalui liver ya, maka dapat diberikan dengan aman bagi mereka yang mempunyai gangguan ginjal ya. Catatan mengenai efek samping umumnya sama dengan penisilin. Sensitivitas silang untuk alergi yaitu 3-5%. Artinya pada pasien-pasien itu yang mempunyai alergi terhadap penisilin mungkin juga akan mempunyai alergi terhadap cefalosporin ya, sebanyak 3-5%. Ya, misalnya dari 3-5 pasien dari 100 pasien ya yang telah mengalami alergi terhadap penisilin ya, dapat juga mempunyai alergi terhadap cefalosporin, tapi ini kecil ya, 3-5%. Oke. Nah, contoh golongan lain yaitu carbapenem ya. Carbapenem contohnya adalah imipenem, meropenem, doripenem dan ertapenem ya. Imipenem diberikan bersama silastatin ya. Jadi selalu imipenem campur dengan silastatin ya, untuk melindunginya. Jadi silastatin ini untuk melindunginya terhadap metabolisme di ginjal oleh enzim dehydropeptidase. Jadi silastatin ini dapat menghambat enzim dehydropeptidase sehingga dia tidak merusak imipenem ya. Spektrum antimikroba. Imipenem tahan terhadap beta-laktamase ya, tetapi sensitif terhadap metalo-beta-laktamase ya. Termasuk antibiotik broad spektrum dan amat poten ya. Jadi biasanya itu sangat mahal ya, mahal kayaknya itu meropenem, imipenem ya. Imipenem dan meropenem aktif juga terhadap Pseudomonas aeruginosa. Farmakokinetik harus diberikan secara IV ya. Imipenem dapat menembus BBB, yaitu sawar darah otak ketika ada inflamasi. Jadi kalau ada inflamasi, ya dia dapat
menembus karena inflamasi itu kan kerusakan, ya. Sedangkan meropenem dapat menembus BBB bahkan tanpa inflamasi. Bagus ya berarti ya. Jadi kalau ada orang yang sakit meningitis bisa kita berikan meropenem ya. Nah, kalau kita lihat efek samping, imipenem dapat menyebabkan nausea, muntah dan diare ya. Dosis tinggi imipenem dapat menyebabkan kejang-kejang atau seizure, bangkitan. Nanti kalau kalian belajar farmakoterapi 2 ya, kita pakai istilah bahasa Indonesianya itu adalah bangkitan, yaitu kejang-kejang epilepsi ya. Jadi pada orang epilepsi ini kontraindikasi, tidak boleh diberikan ya. Oleh karena itu kita ganti si imipenem ini dengan meropenem ya untuk orang yang epilepsi ya. Nah, kalau kalian lihat bentuknya dia itu imipenem ya, dia masih ada beta laktam. Sedangkan untuk astreonam dia ada beta laktam juga tapi hanya tidak ada ring lain di sini ya. Nah, oke. Cincin kita menuju kepada golongan yang lain yaitu monobaktam. Monobaktam ya. Cincin beta laktamnya tidak tergabung dengan cincin lain. Jadi nggak ada cincin lain tadi ya. Dia jadi mono. Oke. Contohnya adalah astreonam. Aktif terhadap bakteri gram negatif termasuk Pseudomonas dan Enterobacteriaceae ya. Tidak begitu aktif terhadap gram positif dan anaerob. Jadi sayangnya dia tidak begitu aktif terhadap gram positif dan anaerob. Harus diberikan secara injeksi. Efek samping adalah flebitis. Flebitis adalah inflamasi pada tempat injeksi. Jadi kalau kamu berikan pada pembuluh darah kan injeksi kan, nanti sekitar pembuluh darah itu ada biru-biru ya, itu flebitis. Pertama sih merah dulu ya, merah panas, nanti lama-lama jadi biru ya. Alergi dan gangguan fungsi liver. Nah, cross sensitivity terhadap alergi penisilin rendah. Nah, itu bagus ya. Berarti kalau orang yang alergi penisilin ya sangat kecil kemungkinannya dia akan alergi monobaktam ya. Nah, ini golongan lain yang masih juga ya dia bukan termasuk golongan beta laktam ya karena dia strukturnya bukan beta laktam tetapi mekanisme kerjanya ialah dengan merusak dinding sel bakteria ya adalah vancomycin ya termasuk golongan glikopeptida trisiklik. Nanti kita lihat ya di slide berikutnya ada saya kasih rumusan molekulnya ya. Sangat poten terhadap gram positif terutama MRSA dan MRSI ya. MRSI methicillin resistant staph epidermidis. Yang ini staph aureus ya. Namun sekarang sudah muncul juga organisme-organisme yang resisten terhadap vancomycin. Ya, ingat bahwa bakteri itu pinter ya. Dia pertama dia bisa dibunuh vancomycin, tapi lama-lama dia juga resisten terhadap vancomycin ya. Yang kita sebut VRSA, vancomycin resistant staph aureus. Gawat ya, kalau sampai sudah ada VRSA itu udah gawat ya. Dan beberapa enterokokai. Untuk pemakaian sistemik harus diberikan secara injeksi karena tidak dapat diabsorpsi ya karena molekulnya amat besar. Vancomycin dapat diberikan secara oral untuk infeksi usus besar karena kerjanya lokal, tidak perlu diabsorpsi. Jadi pada umumnya untuk infeksi sistemik misalnya pneumonia ya, misalnya meningitis, misalnya infeksi yang lain ya, dia harus diberikan secara injeksi karena nggak bisa diserap di usus. Tetapi ingat vancomycin dapat diberikan secara oral juga diminum kapsul gitu ya. Untuk apa? Untuk kerja lokal yaitu untuk infeksi usus besar ya. Jadi nggak perlu diserap. Dia kan di usus besarnya aja gitu ya. Yaitu yang tadi itu loh PMC tadi ya, pseudomembranous colitis ya. Salah satu antibiotik yang dipakai adalah vancomycin. Oke. Nah, kalau kita lihat vancomycin itu, wah, molekulnya besar, ya, glikopeptida. Oke, ini glikonya, ini peptida, glikopeptida, ya, sehingga dia tidak dapat diserap, ya. Dan kawannya yang lain yang termasuk molekul besar juga adalah teicoplanin, ya. Efek samping, nefrotoksisitas bila diberikan dalam dosis besar, ya. Nah, oleh karena itu mesti periksa konsentrasi dalam plasma, yaitu disebut TDM. Ya.
Ototoksisitas, ya, alergi terutama jika injeksi diberikan secara cepat. Jadi akan menimbulkan reaksi alergi ya jika diberikan secara cepat kurang dari 1 jam. Jadi kalau kita kasih injeksi ya harus pelan-pelan, nggak boleh nggak boleh kurang dari 1 jam ya. Nah, reaksi ini dikenal sebagai red man syndrome. Oke, jadi merah semua ya tubuhnya itu. Oke. Obat yang hampir sama cara kerjanya dengan vancomycin yaitu teicoplanin dan telefansin. Ya. Nah, yang terakhir yang kita akan bahas adalah fosfomycin. Diperoleh secara sintetik dari asam fosfonit. Jadi di kamu lihat sini molekulnya itu masih ada fosfat ya, fosfonit, asam fosfonit. Cara kerja menghalangi sintesis dinding sel bakteria ya dengan menghambat enzim UDP N-asetil glukosamin enol pirufil transferase. Wah, perlu hemat nafas nih baca ini ya. Yang mengkatalisa sintesis peptidoglikan. Jadi ujung-ujungnya adalah menghalangi sintesis dinding sel bakteri. Aktif terhadap E. coli dan Escherichia fecalis, ya, E. coli and E. fecalis. Dapat diabsorpsi setelah pemberian oral dan terdistribusi dengan baik ke ginjal, kantong kemih, dan prostat. Diekskresikan tanpa perubahan dalam urin dan feses. Konsentrasi dalam urin bertahan untuk beberapa hari. Jadi cukup diberikan sebagai dosis tunggal. Tapi efek sampingnya adalah diare, vaginitis. Vaginitis itu peradangan pada vagina, ya, nausea, dan sakit kepala. Nah, ini saja. Apakah kalian ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Nanti malam saya share ya ke ini. Ke e-learning ya. E-learningnya sudah boleh ya. Nanti saya sharekan ke e-learning. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, marilah kita ini dulu.